Dan korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid di kawasan lokalisasi Dadap, Tangerang, Banten saat ini. Vano, seperti apa penjagaan dari warga ini menjelang penggusuran yang akan dilakukan di sana? Reinhard, sampai saat ini polisi dan TNI juga sedang dalam keadaan siaga. Saya bisa gambarkan di sini masa semakin maju ke depan ke arah jalan sebaliknya dari Kampung Dadap. Mereka membakar ban lagi. Ini kondisi sebenarnya sudah dalam keadaan bisa terkendali, tetapi setelah lebih dari 2 jam berlangsung, saat ini warga mulai maju lagi. Dan jika tadi sempat konsentrasi massa terpecah sampai saat ini, tetapi saat ini massa juga mulai datang lagi ke tempat mereka berkumpul pada awalnya di akses masuk di Kampung Dadap. Sampai saat ini situasi bisa dikatakan bisa terkendali, tetapi kami yang ada di sini semua termasuk dengan personil TNI dan juga polisi masih dalam keadaan siaga, mengingat warga yang ada di sana sekitar 500 meter dari sini membawa senjata tajam dan juga ada kemungkinan pelemparan batu bisa terjadi kapan saja, karena beberapa jam yang lalu juga ada pelemparan batu dan sempat satu polisi terluka karena terkena lemparan batu, dan yang satu anggota polisi lainnya juga terkena sabetan senjata tajam dari warga yang menolak penggusuran dan juga menolak adanya SP2 bagi warga di sini. Dan saat ini bisa kita lihat warga sudah mulai maju. Kita dalam waktu hati semua. Baik, kami akan terus. Polisi sudah menembakkan senjata gas air mata di sini. Posisi kita saat ini berada di balik lapisan polisi. Baik, Vano, pastikan Anda dalam di posisi yang aman di sana karena Reinhard bisa dengar saya? Iya, Vano, saya bisa mendengar Anda dari studio. Oke. Kondisi saat ini baru saja tadi warga maju ke depan. Ya. Posisi kita sekitar 200 meter dari amuk warga yang mulai maju. Dan posisi di samping kanan saya juga sudah tidak dapat dikatakan tidak aman, karena warga juga sewaktu-waktu bisa menyerang dari sana. Bisa saya gambarkan juga karena di sini gas air mata juga sudah mulai ditembakkan, sehingga kondisi anggota polisi di sini dan juga TNI dan termasuk warga yang ada di sini sudah mulai terkena pengaruh gas air mata, termasuk saya sendiri. Baik, inilah gambarannya. Ada beberapa situasi terkini yang bisa saya gambarkan sampai saat ini. Baik, Vano, sebelumnya pastikan jika Anda mendengar di sini suara sirene. Ya. Ini lokasinya sekitar 3 meter di samping saya. Polisi sudah menetapkan ini sebagai kondisi siaga. Baik. Vano, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Reinhard. Baik, Vano, ini tampaknya warga juga terus melawan begitu. Apakah jumlah polisi di sana tidak cukup banyak untuk bisa menghadang warga yang terus melawan jelang adanya penggusuran ini? Ada 2 sisi di sini. Yang pertama di samping kanan saya ini sudah ada blokade dari polisi, dan di depan saya ini polisi yang sudah mulai berjaga. Kita coba bergerak, tetapi kali ini agak sedikit pelan gerakannya. Dan baik, sampai saat ini yang saya bisa lihat adalah polisi mencoba maju ke daerah permukiman. Dan ada satu mobil pemadam kebakaran di sini untuk memecah konsentrasi massa. Kita coba lihat pergerakan dari mobil pemadam kebakaran saat ini. Serangan tersebut sekitar beberapa menit yang lalu menandakan bahwa ada perlawanan, masih ada perlawanan dari warga tentang terbitnya SP2 dan
masalah penggusuran yang dilakukan di Kampung Dadap ini sekitar pertengahan bulan Mei. Kondisi yang bisa saya gambarkan saat ini juga sudah mulai sedikit tenang dibanding dari serangan beberapa menit yang lalu. Namun semua sekarang dalam keadaan siaga karena warga juga mulai maju ke depan. Warga di sini merupakan penghuni dari Kampung Dadap yang tidak ingin digusur. Baik, Vano. Kami coba mengikuti pergerakan polisi yang mencoba mengepung dari satu sisi jalan sebelahnya, Reinhardt. Anda masih bisa mendengar saya? Iya, Vano, saya masih bisa mendengar Anda dari studio. Vano, apakah ini jumlah dari pihak kepolisian sepertinya tidak cukup banyak untuk bisa menghadang warga di sana sampai bisa ada perlawanan yang sedemikian cukup besar dari warga? Kalau saya bisa gambarkan jumlah warga yang melawan dengan personil gabungan TNI dan polisi yang ada di sini jumlahnya hampir seimbang. Baik. Polisi di sini mendorong mundur warga dan memecah konsentrasi mereka agar tidak berkumpul dalam satu titik. Baik, Vano, bentuk antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah melemparkan gas air mata begitu atau ada hal-hal lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghalau Jadi beberapa warga? kali tembakan gas air mata. Beberapa kali tembakan gas air mata juga sudah ditembakkan ke arah warga. Sampai saat ini belum ada lagi suara tembakan air mata yang ditembakkan oleh polisi. Dan satu blokade lagi juga sudah dilakukan oleh polisi tepat di seberang jalan tempat saya pertama kali melaporkan sekitar beberapa menit yang lalu. Apakah warga kembali melakukan pelemparan batu, dan Vano? tim sampai sementara ini warga masih melempar batu ke arah polisi. Ya. Dan kami memastikan posisi kami sekarang sedang dalam keadaan aman. Polisi baru saja menembakkan senapan ke udara. Kalau Anda bisa mendengar suaranya, tembakan itu juga sudah ditembakkan beberapa kali. Warga masih melakukan pelemparan batu dan perlu diwaspadai karena di sini ada beberapa warga yang juga membawa senjata tajam. Dan tadi juga sempat ada satu orang korban terkena sabetan senjata tajam. Satu lagi suara tembakan baru saja ditembak oleh polisi ke udara. Dan inilah situasi terkini yang bisa saya gambarkan pada Anda, Reinhardt. Proses perlawanan ini berlangsung sejak pukul 9:30 pagi tadi ketika bentrok pertama pecah dan kemudian berlanjut hingga pukul 11 siang. Tadi sempat sedikit reda situasinya sampai pukul 12-an dan sampai pukul 1 tadi, dan saat ini sudah berjalan sekitar 45 menit dari masa tenang tadi. Saat ini Vano, kondisi sedang dalam keadaan siaga. baik. Reinhardt. Vano, kami bisa lihat di sini bagaimana polisi juga turut melawan warga di sana untuk menghadang warga. Saat ini dari pantauan Anda, kemana warga di sana ini mengarah? Apakah mereka berpencar begitu atau berkumpul di satu titik untuk menyerang balik dari pihak kepolisian? Awalnya awalnya warga ini berkumpul di satu titik di tempat pintu masuk ke Kampung Dadap, tetapi di sini polisi memecah beberapa blokade sehingga konsentrasi massa pun pada akhirnya terpecah dari arah paling banyak ini terlihat dari arah Pasar Dadap, dan yang kedua dari arah sebaliknya juga tadi massa juga sudah dipukul mundur, artinya polisi juga melakukan pencegahan agar konsentrasi massa tidak terkumpul di satu titik. Reinhardt. Baik, dan saat ini warga masih terus melakukan perlawanan begitu? Perlawanan warga ini masih terus dan polisi sekarang maju ke depan ke arah tempat penggusuran di mana warga membentuk blokadenya juga, dan ini konsentrasi massa yang cukup banyak di tempat atau di titik warga berdiri saat ini. Dan jika bisa dilihat kepulan asap dari ban yang dibakar ini juga pada akhirnya membantu warga untuk bisa bertahan dari tarik ulur polisi antara polisi dan juga warga di sini. Baik, terlihat jelas bahwa warga masih beberapa kali ada ya silakan Vano, silakan. Ini baru saja ada satu suara tembakan lagi, Reinhardt.
ada satu kerumunan warga yang pada akhirnya bertahan di satu titik di sini sekitar 500 meter dari sini jaraknya, dan saat ini beberapa polisi membawa senapan mereka. Ya. Kita bisa pantau dari sini. Polisi semakin maju ke titik di mana. Baik, kami mohon maaf karena terjadi gangguan komunikasi dengan koresponden kami di Dadap, Tangerang, Banten. Tapi tadilah gambar terkini terjadi kerusuhan yang terjadi di Tangerang, Banten, tepatnya di Dadap, ketika pihak Pemkab akan melakukan relokasi warga dan juga menggusur rumah warga. Dan sampai dengan saat ini tadi koresponden kami masih melaporkan warga masih terus menyerang. Kami akan terus pantau bagaimana kondisi di sana dan kami akan tersambung kembali dengan Vano di lokasi. Jam berapa? Tepatnya jam berapa biar kita bisa pindah lokasi? Silakan Vano. Masih dalam kondisi yang sama Ya. dan saat ini polisi semakin maju ke arah kerumunan massa. Dan kita coba berjalan ke depan, kita coba mendekati, tapi bisa kami pastikan di sini posisi kami aman. Baik. Jauh dari jangkauan lemparan batu, dan kita lihat di sini satu orang ditangkap. Kami akan mengkonfirmasi setelah ini. Kami belum mengetahui siapa dan identitasnya seperti apa. Tetapi kami pastikan di sini, sejauh yang saya lihat, tidak ada pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang menangkap. Vano, apakah Dan inilah kondisi saat ini. Ya, Reinhard. Vano, apakah dapat dipastikan bahwa yang melawan itu adalah benar-benar warga ataukah justru ada pihak-pihak lain di sana? Sebagian besar warga, dan kali ini polisi mundur. Dan kali ini polisi mundur. Ya. Ada pergerakan massa maju. Ada pergerakan massa maju ke depan. Ke titik tadi polisi terakhir membuat blokade. Kita coba dekati lagi. Vano, apa yang dibawa oleh warga sehingga polisi mundur begitu? Polisi juga di sini menghindari kontak fisik. Baik. Dan juga kontak senjata, tetapi di sini yang jelas yang saya lihat warga membawa senjata termasuk batu untuk melempar kepada blokade polisi yang sudah berjaga. Ini polisi kembali lagi membuat blokade. Blokade ini yang dibawa, senjata yang mereka bawa hanya shield atau pelindung mereka, dan juga satu lagi tongkat kayu yang mereka bawa. Renhat, Anda masih bisa mendengar saya, dan Ya. sekarang ada penambahan jumlah pasukan di titik ini. Baik, ada penambahan jumlah pasukan. Dari Pol PP di sini sudah berjaga sebagai lapisan kedua. Lapisan pertama tadi polisi juga sudah ada di depan sana, dan kali ini mereka mundur. Ya. Ya, inilah yang bisa saya gambarkan. Mereka kemudian mundur. Ini salah satu strategi polisi yang digunakan agar konsentrasi massa juga bisa terpecah, yang pertama, dan yang kedua agar konsentrasi massa juga bisa sedikit mundur dari sini. Memberikan waktu setidaknya bagi polisi juga untuk bersiap-siap untuk melakukan pertahanan dalam kondisi siaga kali ini.
Kalau bisa saya gambarkan saat ini situasinya sedikit terkendali dibanding Ya. beberapa menit yang lalu. Artinya ada penambahan jumlah pasukan mulai dari polisi sebagai lapisan pertama, Pol PP lapisan kedua, dan juga di beberapa sudut juga sudah mulai berjaga beberapa anggota di sini, termasuk anggota gabungan dari polisi dan juga TNI yang berjaga di setiap sudut. Vano, Reinhardt, Anda masih bisa dengar saya? Vano, saat ini kondisi sudah mulai terkendali begitu. Warga apakah masih terlihat mulai menyerang lagi atau di mana posisi mereka saat ini? Ngaco aja. Saat ini warga mundur dari posisi tadi sekitar 50 mundur, sekitar 50 meter mundur, tapi Itu dari ini, Pemda. dari balik asap ban terbakar yang bisa saya lihat dari sini, mereka masih bertahan di titik berkumpul pertama kali. Aku nggak lihat. Baik. Dari sini kita bisa melihat jaraknya sekitar 500-an meter. Di sana tempat warga berkumpul untuk menghadang atau menghalau pasukan datang masuk ke kampung mereka. Hari ini penyerahan SP2 bagi warga di Kampung Dadap yang akan digusur dalam pertengahan bulan Mei. Nantinya akan dibangun beberapa bangunan penunjang untuk memuluskan jalan menuju ke reklamasi Pantai Utara Tangerang. Saat ini pembangunan atau reklamasi Pantai Utara Tangerang sudah dibangun sekitar 1 tahun yang lalu, dimulai dari tahun 2015, dan ada tiang pancang atau jembatan penghubung dari dataran utama menuju pulau reklamasi yang saat ini sedang dibangun. Yang kedua adalah warga sudah mengetahui isu ini sejak lama sehingga mereka mudah sekali tersulut emosinya dan membuat satu perkumpulan seperti ini. Bentar ya. Yang saya bisa gambarkan sampai saat ini, mereka tidak terima relokasi di 400 rumah kontrakan yang sudah disediakan karena mereka juga sudah hidup di sini selama berpuluh-puluh tahun. Adapun satu tempat di ujung sana merupakan akses bagi nelayan untuk melaut. Ada 64%. Reinhardt. Baik, Vano, tahan dulu informasi dari Anda karena kami akan segera kembali ke Anda nanti, dan tetaplah di CNN Indonesia karena kami akan kembali dengan informasi terkini lainnya terkait dengan penggusuran ataupun bentrok yang terjadi di lokalisasi Dadap di Tangerang, Banten.